Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teorema faktor dan akar. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan video, tapi dari orang lain gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang teorema faktor dan akar itu versi Ibu gitu. Nah, di sini faktor itu apa? Faktor itu adalah pembagi habis suatu polinomial. Jadi kalau dia bilangnya membagi habis, berarti kan dia akan membagi habis. Kalau membagi habis, maka artinya sisanya sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita punya polinomial fx sama dengan px dikali hx, pembagi x dikali hasil bagi x ditambah sisa, nah berarti di sini sisanya itu yang sama dengan 0. Nah, teorema faktornya itu berbunyi bahwa jika x dikurangi k itu merupakan faktor dari fx, itu jika dan hanya jika fk-nya itu bernilai 0. Nah, untuk akar nanti kaitannya dengan persamaan polinomial. Jadi kalau kita punya persamaan polinomial fx itu sama dengan 0, nah dia akan berkaitan juga dengan faktor. Maka faktor-faktornya diubah bentuknya menjadi x dikurangi k 1, X ditambah K2, X dikurangi K3, X ditambah K4, apapun bentuknya itu, maka dia akan sama dengan 0. Lalu akar itu kan faktornya. Lalu akarnya itu apa? Nah, akarnya itu adalah di sini, yaitu X dikurangi K sama dengan 0, K1 sama dengan 0, maka X sama dengan K1. Atau X ditambah K2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif K2. Atau X dikurangi K3 sama dengan 0, maka X sama dengan K3. Atau X ditambah K4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif K4. Kayak gitu. Sehingga akar-akar persamaan polinomialnya adalah K1, negatif K2, K3, dan negatif K4. Untuk contoh soal dari faktor-faktor dari polinomial, Ibu misalkan, kita punya X pangkat 4 dikurangi 2 kali X pangkat 3 dikurangi 13X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 24. Maka kita akan menentukan faktor-faktornya itu. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama adalah kita memisahkan dulu bahwa polinomial itu adalah fx. Nah, untuk menentukan faktor dari fx, perlu diselidiki dahulu faktor-faktor dari 24. Jadi di sini faktornya. Kenapa sih di sini? Karena nanti yang akan menyebabkan fungsinya itu menjadi sama dengan 0 adalah dari faktor-faktor 24. Apakah semua dari faktor 24? Tidak. Hanya yang menyebabkan fx-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tahu dulu, faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sehingga jika dikatakan bahwa X kurang K adalah faktor-faktor dari fx, maka K itu merupakan fungsinya adalah positif negatif dari 1, positif negatif dari 2, positif negatif dari 3, positif negatif dari 4, positif negatif 6, positif negatif 8, positif negatif 12, positif negatif 24. Karena nilainya bisa positif, bisa negatif. Nah, gimana terus kita ngeceknya? Nah, kita coba dulu. Kita coba salah satunya. Kalau X-nya itu sama dengan negatif 1, apakah F1 sama dengan 0? Oh, apakah F negatif 1 sama dengan 0? Oh, ternyata iya sama dengan 0. Berarti faktornya adalah X sama dengan negatif 1, maka kita ubah dijadikan sama dengan 0, sehingga F plus X sama dengan 0. Sehingga faktornya adalah X plus 1. Apakah ada lagi? Ya, ada. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita tentukan faktor dari hasil pembagiannya. Nah, untuk menentukan hasil pembagiannya, kita ingat kembali tentang Horner. Nah, sudah ya, diingat kembali tentang Horner. Ibu tidak akan menjelaskan ulang. Kita ketahui hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24. Nah, terus gimana nentuinnya? Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan faktornya. Nah, dicoba untuk X sama dengan 4, Hx-nya itu sama dengan, H4 itu sama dengan 0. Oh, berarti faktornya adalah X dikurangi 4. Dari mana? Dari X sama dengan 4, sehingga X dikurangi 4 sama dengan 0.
Apakah ada lagi? Ya ada. Pokoknya sampai bentuknya itu adalah x kuadrat bla bla bla. Kalau x kuadrat bla bla bla, kan kita bisa memfaktorkan tanpa kita menggunakan Horner. Nah, di sini didapatkan bahwa hasil baginya, nah sisanya di sini sudah 0 jelas, hasil baginya itu adalah x kuadrat plus x dikurangi 6, sehingga kita bisa memfaktorkan. Oh, jadi faktor atau bentuk lain dari x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 13x kuadrat ditambah 14x ditambah 24 itu adalah perkalian dari x ditambah 1, x dikurangi 4, x ditambah 3, x dikurangi 2. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu faktor-faktornya yang mana? Ya udah yang ada di dalam kurung ini yaitu x plus 1, x dikurangi 4, x ditambah 3, x dikurangi 2. Nah, kaitannya antara akar dan faktor. Nah, di sini adalah ada persamaan polinomial juga. Jadi nanti persamaannya itu selalu sama dengan 0 ya. Nah, nanti di sini kita menentukan faktornya dulu. Kan tadi kita sudah menentukan faktornya. Nah, sekarang kita menentukan akar-akarnya. Nah, berarti kan untuk menjadikan ini sama dengan 0, cukup salah satu aja nilainya itu 0. Jadi bisa yang x plus 1 sama dengan 0, atau x min 4 sama dengan 0, atau x plus 3 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Sehingga di sini akar-akarnya itu menggunakan atau ya. Kalau di sini kan faktornya jelas ya. Dan ya, ini, dan ini kayak gitu. Nah, kalau yang akar itu atau min 1 atau mohon maaf ini kurang ya, min 1 atau 4 atau ini gitu. Jadi diubah x sama dengan min 1, x sama dengan 4, x sama dengan 3, min 3, x sama dengan 2. Gitu. Untuk latihan soalnya nanti dikerjakan di folio aja ya. Terima kasih.